Halo pecinta sepak bola dunia. Selamat datang kembali di Raftel Sport, referensi nomor 1 untuk cerita dan analisis mendalam dari arena hijau. Format baru Piala Dunia 2026 yang diisi 48 tim benar-benar tidak mengecewakan. Fase grup baru saja berakhir, dan peta persaingan di babak 32 besar langsung menghadirkan partai-partai big match yang memompa adrenalin. Atmosfer turnamen semakin memanas. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, tidak ada lagi kata coba-coba. Mulai dari titik ini, aturannya hanya satu, menang atau angkat koper lebih awal. Bagan babak 32 besar kali ini menyajikan dua pertandingan yang sangat menyita perhatian publik sepak bola global. Raksasa Amerika Selatan yang selalu menjadi favorit juara, Brasil, harus melewati ujian berat dari wakil Asia yang pantang menyerah, Jepang. Sementara itu di blok lainnya, tim oranye Belanda akan diuji oleh ketangguhan Singa Atlas, Maroko. Bagaimana perjalanan keempat tim ini hingga berhasil menembus fase gugur? Siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke babak 16 besar? Mari kita bedah tuntas kekuatan, kelemahan, serta peluang mereka di panggung terbesar dunia, eksklusif hanya di Raftel Sport. Pertandingan pertama yang akan kita bahas adalah bentrok antara tim Samba, Brasil, melawan tim Samurai Biru, Jepang. Di atas kertas, banyak yang akan langsung menjagokan Brasil. Namun, Piala Dunia selalu punya ruang untuk sebuah kejutan. Mari kita lihat lebih dulu bagaimana perjalanan skuad asuhan Carlo Ancelotti di grup C. Skuad Seleção melaju ke babak 32 besar dengan status yang sangat meyakinkan, juara grup C. Mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, Brasil tampil sangat solid dengan mencatatkan 2 kemenangan dominan atas Haiti dan Skotlandia, serta 1 hasil imbang 1-1 saat menghadapi perlawanan sengit Maroko di laga pembuka. Statistik mereka begitu mengerikan. Lini depan Brasil mencetak 7 gol selama fase grup, membuktikan bahwa ketajaman Vinicius Junior dan kawan-kawan berada di level tertinggi. Tapi yang membuat Brasil edisi 2026 ini menakutkan bukan hanya serangannya, melainkan pertahanan mereka yang sekuat karang. Gawang Brasil tercatat hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan. Selisih gol plus 6 ini menjadi bukti betapa seimbangnya transisi menyerang dan bertahan dari tim pengoleksi 5 gelar Piala Dunia ini. Di sisi lain, perjalanan Jepang menuju babak 32 besar adalah sebuah epik tentang daya juang dan kedisiplinan. Tergabung di grup F yang sulit, skuad asuhan Hajime Moriyasu berhasil finish sebagai runner-up dengan mengoleksi 5 poin. Jepang membuka langkah di turnamen ini dengan langsung menghadapi ujian berat, namun mereka sukses menunjukkan mental baja saat menahan imbang tim kuat Belanda di laga pertama. Berbekal kepercayaan diri dari laga pembuka tersebut, Samurai Biru kemudian bangkit dan sukses menumbangkan Tunisia di pertandingan kedua. Kepastian mereka lolos didapat pada laga penentuan yang dramatis usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia, lewat gol penting dari Daizen Maeda di menit ke-56. Tampil tidak terkalahkan dari 3 laga fase grup, meraih 1 kemenangan dan 2 hasil seri, dengan total mencetak 7 gol, membuktikan bahwa Jepang memiliki kapasitas serangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun, termasuk Brasil. Berbicara soal peluang, Brasil tentu berdiri sebagai unggulan. Kualitas individu skuad Seleção berada 1 atau 2 tingkat di atas rata-rata pemain Jepang. Kedalaman skuad Brasil memungkinkan mereka mengubah taktik kapan saja. Jika lini depan mereka menemui jalan buntu, tembakan jarak jauh dari gelandang atau penetrasi bek sayap seringkali menjadi solusi mematikan. Penguasaan bola mutlak diprediksi akan menjadi milik Brasil. Tekanan demi tekanan akan mereka lancarkan sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, Jepang punya senjata rahasia, work rate yang luar biasa dan serangan balik yang efisien. Peluang Jepang memenangkan pertandingan terletak pada seberapa disiplin mereka menjaga rapatnya blok pertahanan. Jika Wataru Endo dan kolega di lini tengah mampu memutus aliran bola Brasil yang menuju ke sepertiga akhir lapangan, Jepang bisa mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan bek sayap Brasil yang kerap overlap. Ingat, Jepang sudah terbukti mampu meredam dominasi tim Eropa sekelas Belanda. Jika Brasil meremehkan kecepatan transisi Samurai Biru, mereka bisa saja menjadi korban kejutan terbesar di babak 32 besar ini. Bergeser ke partai big match selanjutnya, sebuah pertarungan taktik yang akan mempertemukan sang juara grup F, Belanda,
melawan tim penuh kejutan, Maroko. Timnas Belanda datang ke babak 32 besar dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi. De Oranje tampil begitu beringas dan dominan di grup F. Mereka keluar sebagai juara grup dengan total 7 poin hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang. Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang yang cukup alot melawan tim ulet dari Asia, Jepang, di laga pertama. Menyadari mereka butuh kemenangan, skuad Belanda langsung mengamuk dan mengunci poin penuh saat menaklukkan Swedia di laga kedua. Ketajaman lini depan Belanda benar-benar menjadi sorotan utama di turnamen ini, sukses menceploskan 10 gol hanya dalam 3 pertandingan. Laga ketiga alias laga pamungkas fase grup menjadi panggung pamer kekuatan maksimal mereka saat menghancurkan Tunisia dengan skor telak 3-1. Pada laga tersebut, dominasi penguasaan bola Belanda menyentuh angka 71%. Gol-gol dari Brian Brobby dan Jan-Paul van Hecke mengunci dominasi total mereka. Meski pertahanan mereka sempat kebobolan 4 kali selama fase grup, agresivitas serangan total football modern ala Belanda berhasil menutupi celah di lini belakang. Lalu bagaimana dengan Maroko? Skuad Atlas Lions membuktikan bahwa kejutan mereka di Piala Dunia 2022 bukanlah sebuah kebetulan. Berada di grup C bersama Brasil, Maroko tampil luar biasa gagah. Mereka lolos sebagai runner-up dengan poin yang sama persis dengan Brasil, yakni 7 poin, dan hanya kalah dalam urusan selisih gol. Maroko memulai kampanye mereka dengan menahan imbang Brasil 1-1, sebuah pesan peringatan untuk seluruh dunia. Setelah itu, mereka menaklukkan Skotlandia 1-0 dan menggulung Haiti 4-2 di laga penentuan. Mencetak 6 gol dan kebobolan 3 kali, tim asuhan Mohamed Wahbi ini kembali menunjukkan kolektivitas tim yang luar biasa. Pertahanan mereka rapat, dan sayap mereka terbang sangat cepat. Melihat statistik yang ada, peluang Belanda untuk menang terletak pada kemampuan mereka menguasai lini tengah dan memaksakan tempo permainan tinggi. Belanda sangat piawai membongkar pertahanan lawan melalui passing kombinasi cepat dan pergerakan pemain sayap yang eksplosif. Jika barisan penyerang Belanda tampil klinis dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun di babak pertama, hal itu akan merusak mental bertanding Maroko. Namun, PR terbesar skuad oranye adalah jangan sampai kecolongan oleh serangan balik cepat, mengingat bek mereka sering berada di garis tengah lapangan saat asyik menyerang. Bagi Maroko, ini adalah pertandingan tentang kesabaran. Peluang mereka menyingkirkan Belanda sama besarnya jika mereka mampu mereplikasi penampilan heroik mereka saat menahan imbang Brasil. Maroko harus bertahan dengan organisasi yang rapat, membiarkan Belanda bermain dengan bola, dan menunggu momen transisi yang tepat. Kelemahan Belanda yang kebobolan 4 gol di fase grup harus dieksploitasi oleh Hakim Ziyech, Brahim Diaz, dan kawan-kawan. Jika Maroko berhasil mencetak gol lebih dulu, mereka memiliki kemampuan bertahan yang cukup Spartan untuk membuat para pemain Belanda frustrasi hingga peluit akhir berbunyi. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini menjanjikan drama, air mata, dan kejayaan. Brasil dengan skuad mahalnya harus waspada penuh menghadapi determinasi tanpa batas Jepang. Sementara pertarungan antara produktivitas gol Belanda akan ditantang langsung oleh soliditas dan serangan balik mematikan dari Maroko. Di fase gugur, statistik fase grup hanyalah angka di atas kertas. Mentalitas dan taktik di 90 menit pertandinganlah yang akan menentukan siapa yang pantas melaju lebih jauh. Menurut kalian, siapa yang akan melangkah ke babak 16 besar? Apakah Jepang mampu menumbangkan Brasil? Dan mampukah Maroko kembali menjadi batu sandungan bagi raksasa Eropa, Belanda? Tulis prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Raftel Sport agar kalian tidak ketinggalan update cerita dan analisis turnamen sepak bola terbaik lainnya. Saya pamit undur diri, selamat menikmati pesta sepak bola dunia, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga!